Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya, dimanapun saudara berada saat ini. Saya tetap bersyukur dan berterima kasih oleh karena kesetiaan saudara yang terus-menerus dapat mengikuti motivasi atau renungan 7 menit bersama dengan Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa kata Tuhan melalui firman yang kami dengarkan membuat kehidupan kami dan mengerti apa rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, judul pelajaran kita saat ini adalah hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan tidak bisa kita miliki bila mana itu tidak diberikan Tuhan kepada kita. 1 Korintus pasal 1 ayat 20 mengatakan, Tuhan telah membuat hikmat dunia itu menjadi kebodohan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa ciri-ciri orang yang menerima hikmat dari Tuhan? Ada 7 ciri-ciri orang yang menerima hikmat dari Tuhan. Yang pertama, pendamai. Artinya, mempersatukan umat Tuhan dalam ikatan damai sejahtera. Efesus 4 ayat 3 mengatakan, berusahalah memelihara kesatuan oleh Roh melalui ikatan damai sejahtera. Kemudian, ciri-ciri orang yang menerima hikmat dari Tuhan yang kedua, peramah. Bersikap ramah kepada orang lain. Efesus 4 ayat 32 bagian A mengatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri orang yang menerima hikmat dari Tuhan yang ketiga, penurut. Artinya, mau tunduk kepada Tuhan dan taat menuruti setiap firman-Nya. Efesus 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Bila mana kita menjadi penurut, maka kita adalah orang yang menerima hikmat Tuhan itu. Saudara yang terberkati, ciri-ciri orang yang menerima hikmat dari Tuhan yang keempat, penuh belas kasihan. Artinya, berbelas kasihan melihat kesusahan orang lain. Ada bentuk perhatian yang dapat kita lakukan kepada orang lain di saat mereka sedang bersusah. Matius 12 ayat yang ke-7 bagian A mengatakan, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ciri-ciri orang yang menerima hikmat dari Tuhan yang kelima, buah-buah yang baik. Artinya, orang-orang yang memiliki hikmat itu hendaknya dia memiliki buah-buah yang baik, melakukan perbuatan baik. Galatia 6 ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Amin. Lalu ciri-ciri orang yang menerima hikmat dari Tuhan yang keenam, tidak memihak. Maksudnya adalah tidak membedakan orang lain atau orang yang satu kepada orang yang lain. Yakobus 2 ayat 1 mengatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Kemudian,
ciri-ciri orang yang menerima hikmat dari Tuhan. Yang ketujuh, yang terakhir, tidak munafik. 1 Petrus 1 ayat 22 mengatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, maukah saudara dan rindu menjadi salah satu orang yang menerima hikmat dari Tuhan? Kalau saudara mau, saya undang untuk kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami akan percaya hikmat dari Tuhan itu akan kami dapatkan bila mana kami senantiasa terus-menerus kami bersama dengan Tuhan. Berkatilah Tuhan kami sebagai pendengar dimanapun kami berada. Biarlah hikmat dari surga dan berkat dari surga menjadi bagian kami semuanya. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.